Wangsi, kalian enjoy Yuyuan Ulta. Selamat datang di Disneyland Shanghai. Toy Story Land. Tachahau, kembali lagi bersama gua Andi yang akan mengajak kalian jalan-jalan virtual lagi, dan gua lagi ada di tanah China, tepatnya di Shanghai. Untuk menuju Shanghai itu gua naik Garuda, karena kalau Garuda itu lu direct. Jadi CGK, PVG itu sekitar 6,5 sampai 7 jam. Ada yang direct, ada yang nggak direct, tinggal sesuai aja tiketnya, sesuai yang kalian mau. Dan sebelum menginjak tanah China itu kalian harus siapin dua hal. Satu, SIM card yang bisa terhubung dengan dunia luar. Dan yang kedua adalah visa, karena kalau kalian mau ke sini itu butuh visa. Dan kalian tuh tenang aja, misalnya kalian takut nih visanya bakal ditolak, di Traveloka itu ada visa protection. Jadi kalau visa kalian ditolak, nanti perjalanannya akan di-cover oleh Traveloka. Mantap! Begitu kalian nyampe di Shanghai, kalian harus ngisi namanya arrival card yang akan dibagiin di pesawat. Tapi kalau kalian nggak dibagiin pesawat, di meja-meja sebelum imigrasi itu ada kayak, ya isinya kayak kertas-kertas travel card. Kalian tinggal isi aja di situ. Dan juga kalian harus isi fingerprint, kayak daftarin fingerprint gitu di mesinnya. Ada mesinnya, tinggal ikutin aja. Lewat imigrasi sampai di baggage claim. Sekarang gue lagi nunggu baggage claim gue karena ini belum keluar-keluar. Ya, kita tunggu aja, bagasinya lumayan lama. Ya, agak manual tadi itu. Kayak abangnya kayak foto dulu. Mana bagasinya gitu. Ya kan? Udah belum? Mana dah bagasinya? Jadi buat menuju kotanya, dari airport Shanghai itu lo ada pilihan naik taksi biasa, atau naik taksi online, naik kereta biasa atau kereta cepat namanya Maglev. Jadi gue ini mau naik Maglev, harganya itu sekitar 50 sekali jalan, dia tuh 8 menit udah nyampe, puff gitu. Buat ke kereta ini tuh kalian butuh ini. Dan sekarang gue tuh udah ada di dalam keretanya namanya Maglev. Jadi itu kalau lu mau ke kota cuma 8 menit. Kalau naik metro biasa tuh sekitar 45 menit. Jadi di sini 8 menit ke stasiun yang berhenti terakhir, habis itu kita baru naik metro ke tempat tujuan yang hotel kalian gitu. Dan kenapa ini bisa 8 menit? Karena dia nggak ada kontak gitu loh, fisik. Jadi kayak dia agak ngambang magnet gitu. Dan ini harganya itu 2 orang 80, jadi harusnya 1 orang tuh 50. Tapi karena gua punya boarding pass, jadi kalau kalian punya boarding pass datang ke Shanghai, diskon 20%, 8 menit udah nyampe kota. Dan kalau kalian lihat tadi kan, tadi pas gue bayar langsung scan barcode, itu karena gue udah aktifin Alipay sama WeChat Pay. Jadi ini gue mau kasih tau kalian apps yang kalian harus download untuk memudahkan hidup kalian kalau lagi trip di China nih. Di sini ada Tianping, di sini ada Paitu, Alipay, WeChat. Nah ini tuh adalah apps-apps yang harus kalian download. Jadi kalau Tianping itu buat cari makanan, Paitu tuh buat maps, Alipay itu buat bayar, WeChat Pay juga buat bayar, karena di situ banyak tuh cashless. Jadi menurut gue China tuh negara cashless nomor 1, jadi apa-apa tinggal scan, ceting gitu. Jadi kalian tinggal connect kartu kredit kalian ke Alipay sama WeChat Pay, hidup kalian tenang gitu. Dan terutama buat aplikasi kayak Alipay sama WeChat Pay, gue rekomendasiin pas kalian di Indo tuh kalian registrasi dulu, biar kalau ada OTP, konekin kartu kredit kan kadang suka masukin OTP, jadi kayak nggak ribet aja gitu. Oke, see you di hotel. Kok see you di hotel? Ya udah gitu aja. Oke, see you di mana ya? Ya udah, bye. 300 km per jam, kata itu bisa sampai 400 katanya. Masih cepet Wus 350. 8 menit nyampe kota, nggak make sense, gila. Sekarang gue udah nyampe di kota, ini kayak hubnya gitu di Longyang Station. Habis ini gue mau naik metro, kita di Longyang Road, ini Longyang Station, ini Maglev. Nanti kita mau ke sini, Chongsang Park. Karena kita tinggalannya tuh di daerah sini. Gitu. Ke line 2 guys. Pakai Alipay guys, semuanya di Alipay.
Selamat datang di Caption by Hyatt. Jadi ini adalah hotel yang gue pilih ada di daerah Cheongsam Road. Jadi ini kamarnya kayak gini, ada twin. Ini cukup gede ya. Ini tuh 120 loh. Menarik karena jarang ada kamar Asia tuh 120. Ini 120 gede. Kalau 120 lu bisa apa? Lu bisa kayak nah. Aman gak jatuh. Gue udah latihan roll depan lagi karena Dubai gagal. Twin, dapat meja, kursi, TV kayak biasa. Di situ juga ada kamar mandinya, terus ada minibar kayak gitu. Dan ini kalau kalian mau pesan di mana guys? Benar sekali, di Traveloka. Jadi ini namanya Caption by Hyatt, dicatat Caption by Hyatt ada di Traveloka. Ini harganya itu sekitar pas gue beli 1,3. Jadi kalian cek aja, ada di sini semua. Tenang aja, kalau kalian pesen Traveloka itu enaknya apa? Kalau kalian pesen di Traveloka udah pasti free cancellation. Jadi kalau kalian nanti batal nginep tuh uangnya kembali dan juga ada bebas pilih tipe kamar. Betul sekali guys. Oke, ini udah malam sekitar jam 11:05. See you besok di day 1 karena hari ini day 0. Oke, bye-bye. Ni hao, selamat datang di hari pertama di Shanghai. Jadi ini gue lagi ada di namanya Northbound Green. Northbound Green. Jadi gue lagi ada di namanya Northbound. Jadi Northbound ini adalah semacam taman. Jadi di situ tuh baik taman-taman, orang suka nongkrong, suka piknik. Ada restoran juga, ada pier juga. Dan backgroundnya ini adalah ini. Kalau kalian lihat foto-foto Shanghai, itu tuh ada dua. Antara dari Northbound yang sini, atau nanti dari The Bund yang sebelah situ yang akan kita kunjungi nanti pas sore. Buat ngambil sunset juga sekalian langsung dari sebelah situ. Dan kalau kalian lihat di sini, lihat backgroundnya ini agak hazy. Kenapa? Karena Shanghai adalah salah satu kota dengan sejarahnya itu dia cukup banyak polusinya. Tapi selama 10 tahun terakhir, pemerintah Cina-nya itu kayak bikin kebijakan untuk semua harus ganti listrik. Jadi turun sekitar 42% polusinya. Hebat ya? Aduh, jatuh. Gak apa-apa. Musibah guys. Dah. Ya udah. Kayak gini aja Northbound. Keliling-keliling. Habis itu mau cari makan dulu. Dan sekarang gue udah nyampe di Xintiandi. Itu dia. Jadi Xintiandi itu apa? Ini adalah semacam Old Shanghai yang ada tahun 1920. Ini tuh istilahnya kayak Shikumen Residence. Jadi tahun 1920, Shikumen Residence tuh tinggalnya tuh di daerah sini dan bangunan-bangunan tuh kayak gini. Jadi kalau kalian nonton vlog gue yang Old Dubai, Old Style Dubai, itu kan style zaman dulu Dubai. Nah ini adalah zaman dulu Shanghai. Dan di sini tuh kebagi dua. Sebelah kanan gua ada North Block. Ini tuh yang bangunannya masih jadul banget dengan toko-toko yang udah modern. Dan di sebelah kiri gua tuh ada South Block yang bangunannya udah modern dan toko-toko juga modern. Jadi South Block ini tuh ada mall. Yang kanan ini lebih kayak bar, cafe, restoran, tapi dengan arsitek yang jadul gitu. Dan sekarang gue udah ada di The Bund, salah satu tempat paling populer di Shanghai. Kenapa? Karena satu, ini adalah di belakang gue ada Sungai Huangpu. Dan di belakangnya lagi yang di seberang situ adalah salah satu tempat shot paling ikonik dari Shanghai. Karena semua postcard tuh di situ. Dan sejarahnya kenapa tempat ini sangat populer? Karena pada abad 19, abad 20, tempat ini tuh menjadi pusat finansial dan juga bisnis yang ada di Shanghai sini gitu, di China. Jadi kalau kalian lagi di Shanghai, nggak foto di sini tuh berarti kurang liburan ke Shanghai gitu. Kurang afdol gitu. Guys, ini dia Shanghai Final Form.
dengan lampu-lampu yang udah pada nyala. Bagus ya, menarik sih. Walknya Tebun di sini bisa kalian kunjungin, dan habis ini gue mau ajak kalian untuk ke Nanjing Road, Nanjing Lu. Dan gua sekarang lagi ada di Nanjing Lu. Ini adalah salah satu road paling ramai juga yang ada di daerah Shanghai. Jadi kayak sepanjang jalan sampai situ tuh banyak toko-toko, banyak makan-makan, lu bisa belanja, bisa makan, bisa beli apapun lah di sini itu. Wangsi. Gua mau pesen sih, ini kayak semacam sate-satean. Hau. Pakai Alipay guys di sini semua guys. Guys, lightsaber. Yuk, how to. Tuh, enak tuh. Guys, ini gue udah pesan juga. Ini adalah ampla goreng. Wah, gila enak banget. Ini babat dicelup ke mala. This is China bro, home of mala. Banyak jajanan seru-seru, sate-satean, sako-sako gitu, rebus-rebusan. Ada chow tofu juga yang akan gue beli, biar kalian tahu chow tofu itu apaan. Ini dia chow tofu. Nih, chow tofu itu apa sih? Chow tofu adalah makanan khas dari China. Dia adalah tahu, tapi basi. Sebenarnya nggak basi sih, fermented tofu gitu. Chow tofu itu warna hitam kayak gini, kenapa? Karena dia hasil dari fermentasi yang kayak agak technically dibusukin gitu. Chow tofu itu dimakannya pakai apa? Ada daun bawang, wanshui, dan itu biasanya pakai kayak kuah kaldu gitu. Biasanya pakai chicken broth, tergantung. Ini adalah salah satu tahu favorit gua kalau lagi main ke China gitu. Karena emang seenak itu. Dan dimakannya tuh biasanya kayak pedes gitu, ada chili oil, mala. Gini langsung kita makan aja. Jadi, lu bisa makannya kering, atau lu masukin dulu ke kuahnya sampai dia ngeresep kayak sponge gitu, langsung gua makan aja. Dia crispy, terus ada rasa tahu, dan ada aroma yang khas dari chow tofu. Ya udah, kita lanjut lagi main ke Nanjing Lu. Nah, ini gue udah nyampe di Nanjing Lu yang beda blok lagi. Jadi yang tadi itu yang arah Debun, dan ini tuh yang agak ke belakang gitu. Di sini tuh macam-macam guys. Jadi lu bisa lihat kalau lu suka labubu. Nah, ada Pop Mart. Oke. Pop Mart itu asalnya dari China. Terus kalau lu suka Miniso, di situ ada Miniso Land. Ya tempat belanja lah kalau lu suka menguji keberuntungan dengan loteri. Ada juga store-nya gitu. Ya menarik. Kalau kalian demen belanja, di sini pasti cocok buat kalian. Jadi kalau di situ tadi gue liatin lebih banyak snack ya, kayak tadi kayak banyak makanan gitu, banyak snack. Kalau di sini lebih banyak kayak shopping. Dan habis ini gue mau ajak lu buat makan salah satu Shanghai delicacy yang harus lu makan. Namanya apa? Namanya itu adalah Xie Shuang Huang. Ini adalah restoran yang menjual hairy crab. Jadi hidangan-hidangan hairy crab yang dibikin seperti noodles dan nasi. Jadi ini udah ada di sini. Pesannya itu tinggal scan, langsung ada itulah kayak di Indo gitu lah ya. Lo tinggal scan QR, tinggal pesen. Gue akan pesen crab powder gold low noodles dan crab powder gold rice. Oke, makanannya di depan gue. Gue pakai yang nasi. Kenapa gue pesen nasi? Karena nanti mie-nya sama nasi itu bisa refill gitu. Mantap. Ini dapat kuahnya, kuah bening, terus ini dapat kuah crabnya, nasi, lengkeng, jamur, sama ini ada kayak atau lah intinya ini harus dituang ke kuah crabnya terus diaduk baru dimasukin ke sini. Jadi cara makannya itu pertama dituang ke sini, and then ini diaduk. Lihat sebanyak apa kepitingnya. Ini tuh sampai ada telur-telurnya gitu loh. Ini udah dagingnya full kepiting, terus ada telur-telurnya. Hati-hati makan ini kalau leher kalian nggak kuat bisa. Ya. Terus ini dituang ke sini ke nasi, chili oil kayak gini, makan. Dia creamy, sedikit manis, daging kepitingnya tuh manis banget sih menurut gue ya. Terus ada sedikit pedas-pedas kan karena chili oil, enak sih. Sekarang gue mau coba dia punya bakmi. Wah enak juga.
Mie-nya juga lembut, kenyal juga pas, dipadunin sama dia punya ikat meatnya tuh jadi kayak lengket-lengket creamy enak gitu loh. Hauce guys. Ini hauce. Kalau kalian demen kepiting, wajib cobain ke sini. Ye Shang Huang. Menurut gue ini rekomen dan emang cocok untuk menjadi makanan penutup kalian di Shanghai hari pertama. See you di hari kedua. Bye bye. Pemberitaan pertama dimulai dengan kopi pagi-pagi. Ini gue ada di Manner. Gue pesen ada Osmanthus Latte. Menarik ya. Dia teh dicampur kopi. Ya karena di China tehnya kan sangat populer dan Osmanthus di situ cukup populer. Kita cobain. Wanginya wangi Osmanthus, tapi rasanya rasa kopi. Manner Coffee cocok buat memulai hari kalian di hari kedua di Shanghai. Guys, ini adalah the famous Wukang Building, tempatnya orang foto-foto backgroundnya. Nih, kayak gini. Bagus ya. Jadi Wukang Building ini sejarahnya adalah dulu tuh sebetulnya mansion yang dibangun oleh kayak semacam orang dari West gitu, dari Barat. Makanya bangunannya kenapa desainnya tuh French gini, karena arsitekturnya juga orang Hungaria gitu. Jadi dia bangun ini, akhirnya dibeli sama kayak anak dari banker paling kaya di China pada zamannya, dan akhirnya tuh direstorasi pada tahun 2008 menjadi ya jadi lebih bagus aja gitu, dirapihin. Sekarang menjadi historic building gitu, yang banyak di mana banyak orang-orang foto gitu di sini gitu. Oke, jadi sepanjang jalan dari Wukang Road menuju Anfu itu tuh kayak sebetulnya mungkin semacam residence juga kali ya, tapi kayak bangunannya tuh bagus-bagus dan kayak karena ada bentuknya pohon-pohon gitu tuh jadi kayak mood-mood aja dan banyak orang foto. Gue juga dari tadi bingung orang foto apa, kayak orang tuh semua angkat HP gitu, tapi gue nggak tahu apa yang difoto gitu. Tapi ya emang kalau dilihat sebagus itu sih. Nih, kalian lihat aja langsung. Nah, ini adalah intersection dari Wukang Road ke Anfu Road. Jadi ke situ ke Wukang Road, kalau lu jalan terus dari Wukang Building lurus ke sini nyampe di Anfu Road. Nah, di sini ke Anfu Road di mana banyak toko-toko dan kafe-kafe, sama toko paling terkenal yang ada di daerah sini adalah Isande Marzo New Shop. Kayaknya toko baju sih. Tuh, lihat ngantri. Oh, ini kopi yang pakai teddy bear. Populer di sini. Ini yang edisi Christmas, jadi ini adalah coklat dengan boneka teddy bear khas dia dengan kostum pohon Natal. Terus minumnya gimana? Oh, ini dapat scratch. Ini kita scratch dapat apa? A taste of apaan? Apa sih ini? Anda gagal? Anda gagal atau apa sih? Coba translate dulu. Capek banget. Thanks for participating. Ini artinya nih. Silakan coba lagi, terus Mandarinnya thanks for participating. Oke, udah bye. Hot chocolate. Enak loh. Ini boleh lah. Enak. Lanjut. Sekarang mau makan ini Kalian Oil Noodle. 15.30 buka, semua langsung antri lari. Pak, gua high expectation. Tapi nggak tahu, nggak ngerti bahasa. Jadi tadi gue foto orang makan. Nah nih, gue mau ini pokoknya. Ini gue nggak tahu, gue pesen apa, yang penting gue foto, gue order. Emang konsep kalau nggak ngerti bahasa ya kayak kita pakai bahasa tubuh. Ceke. Nah. Udah datang cepet banget, di bawah 5 menit. Ini juga gue udah langsung order. Gue nggak tahu ini apa, kelihatan sih kayak usus ya. Ini sih bentuknya usus nih. Jadi ada usus, terus gue ada add-on telur. Terus ini adalah daun bawang yang digoreng. Jadi minyaknya tuh diinfuse sama daun bawang gitu. That's why ini tuh dinamain Kalian Oil Noodle. Dia punya miennya noodle itu bisa di-refill guys. Sekarang ini gue udah order telurnya yang juga setengah mateng. Kita langsung pok aja. Gila tuh, lihat nih ada kuning telurnya,
ke ususnya. Langsung kita aduk aja guys. Wah gila ini aromanya. Oke, ini gue udah tahu ini apa. Ini adalah usus B2. Jadi kalau kalian nggak makan B2, mohon maaf sekali karena ini B2. Nanti gue akan kasih rekomen juga yang kalian bisa makan buat yang kalian nggak makan B2 gitu. Oke, langsung kita sikat aja. Ini adalah first bite Shanghai Pride Scallion Oil Noodle. Let's go. Enak sih. Kayak dia agak sedikit sticky gitu, manis, gurih. Dia punya aroma scallion oilnya kayak pang gitu. Enak. Kalau emang lu bisa makan B2 dan suka jeroan gitu, ini menurut gua wajib dicobain. Karena emang ini rasanya nggak pernah gua temuin di Indonesia, tapi ada di China-nya. Harganya 136. Menurut gua affordable, porsinya banyak sama mie-nya juga bisa tambah. Ya udah, kita lanjut lagi. Selamat datang di Yuyuan Old Street. Jadi ini adalah semacam kayak Old Shanghai gitu, kayak yang lu bisa lihat dengan arsitek yang sangat Chinese, merah-merah kayak gitu. Terus di sini adalah semacam tempat lu untuk belanja barang-barang yang kayak tradisional gitu yang ada di China, di Shanghai. Jadi kayak banyak brand-brand yang udah tua banget tuh ada di sini gitu. Dan juga ya, kalau kita biasanya ngeliat Chinatown ya di negara-negara orang, ini kayak the real Chinatown nih kayak gini nih. Dan pas gue kesini ini jam 5.15, semua jalannya tuh ditutup, jadi mobil nggak boleh masuk. Jadi enak kalau kalian mau belanja, foto-foto semua aman. Ya udah, silakan kalian enjoy Yuyuan. Oke, silakan kalian enjoy Yuyuan Old Street. Guys, selamat datang di Peak 2. Oke, jadi ini adalah Yuyuan Garden Malls. Di sini ini adalah sebetulnya outdoor malls gitu, menggunakan arsitektur Old Shanghai. Jadi kalau di kepala gua kalau ngelihat atau ngedenger kata Shanghai, ya kayak gini nih yang merah, arsiteknya temple-temple. Dan ini emang bagus banget ya, kayak berasa China banget gitu. Dan di sini itu emang mall pada umumnya. Jadi lu ada makanan, ada belanja snack, baju, perhiasan gitu, banyak macam lah di sini. Terus ada orang pakai kostum buat foto-foto. Dan di sini terkenalnya juga adalah Xiaolongbang super gede. Jadi kalau kalian di sosmed ada Xiaolongbang yang kayak segede gaban gitu. Nah, di sini ada, nanti kita bakal cobain. Sebelum gua makan itu, silakan kalian enjoy Yuyuan Garden Malls. Mau beli Xiaolongbao, jumbo Xiaolongbao, ta Xiaolongbao. Ini dia Big Xiaolongbao, ta Xiaolongbao. Dikasih sedotan buat disedot kuahnya. Langsung kita cobain aja ya. Ini gede banget sih. Colok nih, tuh, 2. Ini sedot. Wah, hot. Sekarang mau coba kulitnya. Jadi ini tuh dalamnya crab meat. Gurih, manis dari crabnya, sedikit peppery, hangat, cuaca dingin kayak gini, emang paling cocok makan Xiaolongbao gede. Nama tempatnya adalah Nangxiang. Ini sangat cocok untuk menutup hari kedua kalian di Shanghai. Besok kita jalan-jalan ke Disneyland. Hari ini gue mau ngajak kalian semua buat main ke Disneyland Shanghai. Nah, untuk menuju ke Disneyland Shanghai, karena gue ada di daerah line hijau, jadi dari line hijau line 2, gue pindah ke line Tosca, itu nomor 16. Jadi habis nomor 16 baru pindah ke line maroon buat nyampe ujungnya ke Disney Resort. Jadi buat pindahnya itu naik kereta aja semua, gampang. Itu kayak lu ngikutin, kalau lu pernah ke Singapura atau ke negara yang pakai train system, itu train sistemnya sama. Oke, ini lagi ada di Family Mart, mau beli sarapan dulu, nyiapin tenaga buat main rides. Selamat datang di Disneyland Shanghai. Jadi gue udah ada di Disneyland Shanghai, dan ini kalau kalian nanti ke daerah situ ada Disney Town, dan di sebelah kanan gue ini adalah tempat masuk Disneylandnya. Seperti biasa sebelum memulai hari, lo harus apa? Harus sarapan dulu. Nasi sosis telur.
Langsung aja kita explore Disneyland Shanghai biar hari ini lebih magical buat kalian. Karena mau masuk ke Disneyland Shanghai, tapi sebelum itu, kalau kalian belum punya tiket, belinya di mana guys? Tentu saja di Traveloka. Ini udah gue beli di Traveloka. Nih, experience voucher, purchase, semua udah ada semua di Traveloka. Tidak pusing, do not worry, do not rugi. Oke, don't worry, no rugi. Oke, don't worry, no rugi. Don't worry, no rugi, tenang aja, beli semua aja di Traveloka karena kalian bebas pilih tanggal kunjungan dan juga selalu ada promo seru-seruan di luar negeri. Oke, vouchernya sudah ada. Dan ini enaknya kalian nggak perlu reservation lagi, kalian bisa langsung masuk. Ayo kita masuk ke sini. Emang kita nggak harus tuker tiket? Dia langsung masukin paspor, makanya Traveloka aja udah. Oke guys, jadi tiketnya itu tadi udah dikasih kayak gini, jadi lu tinggal tukar aja vouchernya, langsung dapat tiket kayak gini. Terus kalau udah ada tiketnya, lu tinggal udah enjoy your time in Disneyland, have a magical day. Happiest place on earth, Disneyland. Kalau kalian tumbuh besar dengan karakter-karakter Disney di Disneyland Shanghai, ini menurut gue salah satu Disneyland yang cukup gede dan magical gitu. Jadi selain di US kan super magical. Menurut gue ini kedua yang magical gitu. Rides pertama, let's go Pirates of the Caribbean Battle for the Sunken Treasure. Sparrow 团长为您。Pirates of the Caribbean, gue rate 8 dari 10, seru. Thank you. Oke, guys, ini menarik banget karena biasanya corn dog itu kan biasa aja polos. Nah, ini pakai floss, lucu banget ya. Dia pakai abon gitu. Apa? Tapi dia pakai abon manis. Kalau dia bikin abonnya abon pedas, kayak lebih enak. 6,5 lah. Yuk, lanjut kita main lagi. Soaring over the horizon, guys. Let's go. Nanti ini tuh terbang gini loh, kayak gitu, kayak terus kayak biasa banget. Bagus guys, bagus. Ini kayak imersif gitu melihat keajaiban dunia. Teman-teman Travelokaku, gue nggak pernah merasakan Disneyland sesepi ini. Ini kayak gue aja sampai bingung mau shoot apa gitu karena terlalu sepi. Tapi enaknya semua lu bisa mainin kayak cuma 5 menit ngantri, 10 menit ngantri. Jadi tipsnya kalau kalian mau ke Disneyland Shanghai, mungkin kalian pergi kayak waktu gue pergi. Ini tuh Desember tanggal 4. Sesepi ini, dan lucunya di situ lebih rame yang foto sama badutnya yang pakai kostum dibanding main rides-nya. Jadi semua rides di sini yang paling populer itu kayak Tron, Buzz Lightyear 5 menit. Best. Kalau mau main, mending ke Disneyland Shanghai karena orang-orang di sini kayak lebih suka foto-foto gitu. Mantap. Nah, kalau kalian ingat film Zootopia, dia kan tentang binatang. Ada yang gede, ada yang medium, ada yang kecil. Lampu merahnya ada yang gede, medium, sama yang kecil. Buat tikus. Zootopia guys. 可以称呼我大先生。哦。
sekarang gue lagi ada di tempat favorit gue di Disneyland, Toy Story Land. Get it? Andy. Guys, mau foto langsung sama Woody. Sekarang mau main Buzz Lightyear Planet Rescue. Ayo, let's go. Ini tuh kayak tembak-tembakan gitu, kayak perang bintang. Gue lagi ada di dalam Tron Legacy punya rides. Jadi gue udah pernah main di US dan seseru itu dan mau main lagi yang ada di Shanghai. Ini benar-benar keren guys. Kalau kalian suka thrill, ini dia. Keren banget nih. Akhirnya malam juga dan mau makan. Ini ada lagi di restoran tempat yang ada view-nya Pirates of Caribbean. Jadi gue udah pesen ini, ada yang fish, ada ribs, ayam, cumi, corn, nasi, langsung. Cak, cuminya. Gila. Akhirnya makan nasi, lapar banget. Lumayan nih makanannya, not bad. Buat makanan Disney, ini enak. Ya oke lah, manis, gurih, sedikit asam karena dia pakai bumbu barbecue. Oke, kita lanjut lagi explore Disneyland versi malam. Hari keempat di Shanghai, gue lagi ada di Zhejiang Road. Jadi di daerah ini itu banyak makanan halal dan tema hari ini adalah kita mau kulineran makanan-makanan yang no pork, no lard dan hopefully halal. Jadi di sini cara tahu halal atau enggak gimana? Kalian tinggal lihat logo, ada tulisan halal atau nanti nih logo kayak gitu. Dan pagi ini tuh gue mau makan kayak luncheon noodle, kayak beef noodle gitu. Di sini juga ada kayak sate-satean halal di belakang gue. Di situ juga ada apa kayak dumpling gitu, nanti yang akan gue cobain semua. Oke, langsung kita ke luncheon noodle aja. Dan sekarang gue udah nyampe di restoran pertama kita di pagi hari ini. Ini adalah salah satu restoran rekomendasi halal pertama gue. Buat teman-teman yang mencari restoran halal, tahunya dari mana, kalian tinggal cari tulisan seperti ini atau logo seperti ini. Nah, itu adalah halalnya di sini gitu. Oke, kita tunggu makanan datang. Makanannya sudah datang. Jadi gue udah pesan ada beef salad, terus ada luncheon noodle, dan juga ada chow-fan, nasi goreng. Jadi ini tuh emang salah satu hidangan dari Northern China yang dimana populasinya kebanyakan orang dengan agama Muslim. So, makanya makanan-makanannya pun dia ada influence dari kebudayaan makanan Muslim gitu. Orang-orang Muslim. Ini mutton ini kan sebetulnya hidangan yang dari Middle East gitu, tapi dia kayak mix gitu bumbu. Itulah sejarahnya guys. Sekarang gua akan ambil luncheon noodle ya. Kalau kalian makan noodles di China itu biasanya mie-nya itu tidak akan putus-putus. Kenapa? Karena itu ada tradisi China kalau mie putus itu melambangkan umurnya nggak panjang gitu. Makanya mie itu sebetulnya dimakannya terus langsung panjang terus dislurp. Nah, jadi kalau kalian jalan-jalan tuh harus mempelajari budaya juga. Let's go, kita cobain luncheon noodle. Enak banget. Ada aroma kayak cumin gitu, terus kayak mungkin aroma apa ya? Kayak ada cloves, terus ada kayak cinnamon, terus ada kayak cumin. Terus ini kayaknya stoknya menurut gua kambing deh. Maksudnya tulang-tulang kambing dicampur gitu sama tulang sapi.
Ini bakal masuk banget sama lidah Indo. It's good, enak banget. Sekarang gue mau cobain mereka punya nasi goreng chow fan. Karakter itu manis-manis, buttery. Nah, sekarang gue mau cobain mereka punya salad. Satu yang gue suka dari Northern Chinese adalah mereka pakai cumin itu kuat, karena gue tuh suka aroma cumin dan rasa cumin. Sekarang skewernya empuk, gurih, sedikit pedas. Tapi buat kalian yang sensitif sama aroma mutton, ini ada masih kecil banget aroma muttonnya, tapi ya itu yang bikin enak itu menurut gua. Oke, buat kalian yang mencari makanan-makanan halal bentuknya mie atau apapun, ini gua rekomenin boleh langsung mampir aja ke sini karena ini enak. Ini masuk banget sama lidah Indo asli. Oke, habis ini gua mau explore area di sini ada apa aja. Tadi gue lihat baik jajanan dan gue suka makan. Ya udah, let's go. Kita explore area yang ada di sini. Guys, kepo sama roti-rotian ini. Guys, ini nggak tahu gue beli, pokoknya dia pakai daging. Ini ada roti-rotiannya. Ini harganya 20 yuan dan ini juga halal. Tahu dari mana? Ada tulisan tadi di situ. Go guys. Menurut gue sih dia pakai mutton ya. Ini kayak Pac-Man. Nah, 20 yuan di sebelah restoran tadi sebelum kita menuju beli mo dumpling. Yuk, let's go. Ini guys, namanya Su Chai Ji. Ini mau beli namanya pan fried bun. Nah, dan nih udah tapau. Jadi ini juga salah satu kosakata yang bisa kalian pelajari kalau mau bungkus nyebutnya tuh tapau. Ini adalah pan fried bun. Tuh bawahnya jadi digoreng kering gitu, garing. Atasnya masih lembut. Masaknya ya, si koki-kokinya kayak sambil main toyin. Terus merem. Nah udah nih. Jadi emang beda level. Di sini tuh beda level guys. Tuh kita makan. Wah, gurih, wangi, garing. Tapi ini menurut gua dagingnya itu pakai daging B2. Jadi kalau kalian nggak bisa makan B2, jangan coba ini. Kalian makan yang tadi roti sama yang lancow noodle aja. Kalau kalian bisa makan B2, ini hauce. Yuk, kita lanjut lagi. Buat lanjut ke tempat selanjutnya, gua bakal kasih tahu kalian gimana cara melokal di China dengan menggunakan sepeda. Kita transportasi naik sepeda. Ini pakai sepedanya warna biru. Kenapa? Karena ini satu company sama Alipay. Jadi seperti yang gue bilang tadi juga, lu perlu banget aplikasi Alipay karena dia bisa semuanya gitu. Dia bisa beli hidup lu di Cina. Jadi lu tinggal scan aja pakai Alipay nih kan. Tuh. Terus lu tinggal scan nih barcode-nya di ini artinya open bike. Udah, dan tuh. Nah, halo Tangceng, artinya halo ganteng gitu. Kenapa naik sepeda guys? Karena biar lebih deket dan murah. Ini sekali naik 3.000. Dia juga ada parket per minggu, harganya cuma 21.000, lu unlimited seminggu gitu. Udah, siap naik sepeda. Sekarang udah nyampe di depan Yew Garden, gue mau masuk ke Yew Garden, jadi itu cukup kental sejarahnya. 2 hari lalu kita udah ke Garden Mall-nya di sebelah situ, tapi karena kita kemalaman jadi nggak dapet yang ini. Sekarang mau balik ke sini buat ngeliat kalau tempat ini Yew Garden tuh kayak apa, dan semuanya belinya di mana? Di Alipay guys. Ini semuanya scan, lu tinggal scan, bener-bener scan. 60.000 tuh sekali masuk. China itu emang negaranya QR code, semua QR code, super app, QR code, super app. Jadi emang penting banget punya super app di China. Udah selesai. Thank you. Bagus sih. This is China, this is Yew Garden. Silakan enjoy Yew Garden. Kembali lagi History Time with Andy, dan gue udah di dalam Yuyuan Garden. Ini tuh udah lebih dari 400-500 tahun lah intinya ini, garden ini, dan dibangunnya tuh tahun 1559 oleh seorang birokrat pada zaman Ming Dinasti yang bernama Pan Yunduan. Jadi dia tuh mau bangun garden ini buat bapaknya, biar tuh kayak simbol happiness and prosperity. Dan ini tuh masuk kategori best garden yang ada di Southeast China. Jadi kalau emang lu mau ngerasain China zaman dulu, zaman Ming Dinasti, taman-tamannya kayak apa, bangunan-bangunan apa, lo boleh mampir ke Yuyuan Garden. Guys, kalau di Korea ada APT, China punya OPT.
Dan gue udah ada di depan Oriental Pearl Tower. Ini adalah salah satu tower yang paling populer. Kalau kalian lihat 2-3 hari lalu, gue shot dari seberang. Nah, ini kita di seberangnya gitu. Nah, di belakang gue ini adalah Oriental Pearl Tower yang dibangun tahun 1991 sampai 1994. Jadi dia tuh salah satu the tallest building yang ada di China gitu. Sekarang gue udah nyampe di Nanjing West. Jadi kalau kemarin kita ke Nanjing Lu yang East, ini yang West. Bedanya apa sama yang East? Kalau yang West itu lebih kayak shopping mall. Jadi ini lebih kayak lebih high end. Kalau di situ kan kayak lebih metal gitu. High endnya lah. Kalau kalian pernah ke Jepang, ini tuh kayak Ginza yang ada di Tokyo gitu. Kita mau lihat di Nanjing West ini ada apa. Kalau ada yang makanan seru, langsung kita masukin, kita makan. Let's go. Guys, nih kayaknya ketemu nih, ada secara harapan, namanya Shanghai Wuxian Road. Kita lihat ada apa di dalam. Kayaknya sih dari lagu-lagunya makanan nih kayaknya nih. Ya. Ini adalah salah satu TikTok sensation. Nggak di-plan untuk nyari, tapi ternyata ketemu. Gue mau cobain yang paling gue kepo. Karena Indo lagi hits pistachio. Gue udah jelas ambil pistachio. Jadi gue mau coba yang pistachio kosong. Wow. Langsung dicobain aja. Enak guys, buttery, nutty, crispy, ada tekstur. Boleh. Oke, udah tutup guys katanya. Jadi kita harus pindah untuk cari makanan lain. Let's go. Oke guys, untungnya ada menu Ingwen di sini. Dan kalau gua lihat menu-menunya semua itu mostly lamb, chicken, beef. Jadi kalau kalian mau makan lamb, chicken, beef di sini ada. Dan harganya not bad karena ada lamb skewer ini half dozen itu cuma 35 sekitar 70.000 dapat 6. Ini oke lah. Ini oke banget loh. Dan rasanya itu ada pilihan cumin and chili flavor sama original. Udah pasti kita cumin and chili flavor. Ya inilah pokoknya semua akan kita pesen. Nanti kita bakar langsung di depan. Guys, nih udah nyampe nih. Ini yang lamb. Guys, jadi di sini ternyata dibantu masak. Dan di sini uniknya adalah kalian dikasih. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah bye-bye. Jadi karena ini kan panas banget, uapnya naik ke atas sini. Jadi tadi gue lihat orang kenapa pakai gini. Ternyata ini dingin, jadi biar jidat lu tuh anget, biar jidat lu tuh dingin. Dan ini fungsinya adalah biar anget. Kalau kalian tahu vampir pakai gini biar dia anget. Apaan sih, capek gue. Kita tungguin aja, terus kita cobain. Oke guys, sudah selesai masaknya. Jadi lu dikasih kayak dua semacam wrap gitu. Satu spicy, satu juga gue nggak tahu ditranslate tulisannya cuma dry ingredients. Kita akan start dari si muttonnya karena wow. Oke, kita cobain. Good mutton, nggak perlu pakai wrap. Dan ini gue tambah egg fried rice. Coba gue pakai wrapnya, penasaran tambahin lebih pedes. Nih kayak gini. Let's go, 1, 2. Wah ini sih nggak sekolah guys. Ini adalah usus kambing. Let's go, cobain. Gue belum pernah coba makan usus kambing. Semuanya menurut gue perfect. Bumbunya, kualitas dagingnya, dimasaknya, experience-nya. Karena lu lihat live show langsung di depan lu, daging muter-muter. Guys, kalian wajib banget kesini kalau kalian suka kambing. Terus di sini juga ada sosis ayam, terus ada jamur. Pokoknya kalau kalian dapat sate-satean xiaokao yang rasanya cumin, spicy, sedap, pedas, mantep, asin, boleh kesini. Ini benar-benar cocok untuk menutup hari terakhir kalian di Shanghai. Karena besok kita bakal pindah ke Chongqing.